sebagai moderator. Saya Rika sebagai narasumber pertama. Saya Asna sebagai narasumber kedua. Saya Rizka sebagai narasumber ketiga. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas matematika dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Baiklah, masuklah kita ke materi yang pertama yang akan dibacakan oleh narasumber pertama, yaitu Rika. Ya, oke, masuklah materi yang pertama, yaitu pengertian fungsi. Fungsi adalah hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya. Jadi di dalamnya terdapat dua bentuk fungsi, yaitu fungsi linear dan fungsi nonlinear. Jadi kami akan membahas fungsi nonlinear karena fungsi linear telah dibahas oleh kelompok lain. Oke, lanjut, yaitu fungsi nonlinear. Fungsi nonlinear adalah hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya yang membentuk garis lengkung. Jadi jika fungsi linear, persamaan linearnya akan menghasilkan garis lurus, dan berpangkat satu. Sedangkan fungsi nonlinear adalah akan menghasilkan garis lengkung dan pangkat tertingginya lebih dari satu. Itulah kebalikannya. Oke, masuklah materi selanjutnya, yaitu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat atau fungsi berderajat 2 ialah fungsi yang pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Jadi bentuk persamaan kuadrat adalah Y sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat tambah C sama dengan 0. Gambar dari fungsi kuadrat. Terdapat salah satu kemungkinan, yaitu lingkaran, elips, hiperbola, dan parabola. Yang pertama itu lingkaran. Lingkaran secara geometris merupakan tempat atau lokus titik-titik dalam suatu bidang datar dengan jarak yang tetap dari suatu titik pusat. Jarak titik-titik dari pusat merupakan radius lingkaran atau bisa disebut dengan jari-jari lingkaran. Lingkaran memiliki bentuk persamaan, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah BY kuadrat tambah CX tambah DY tambah E sama dengan 0. Yang kedua adalah elips. Elips merupakan tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua fokus selalu konstan. Sebuah elips mempunyai dua sumbu simetri yang saling tegak lurus. Yang panjang disebut sumbu mayor, sedangkan yang pendek disebut sumbu mona. Elips memiliki bentuk persamaan umum, yaitu X kurang 1 kuadrat per R1 kuadrat ditambah Y kurang J kuadrat per R2 kuadrat sama dengan 1. Oke, masuk materi yang ketiga, yaitu hiperbola. Hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbedaan jaraknya terhadap dua fokus selalu konstan. Bentuk umum persamaan hiperbola adalah jika sumbu lintang sejajar sumbu X sama dengan X kurang 1 kuadrat per M kuadrat kurang Y kurang J kuadrat per N kuadrat sama dengan 1. Jika sumbu lintang sejajar sumbu Y sama dengan Y kurang J kuadrat per M kuadrat kurang X kurang 1 kuadrat per N kuadrat sama dengan 1. Yang materi keempat, yaitu parabola. Parabola ialah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik-titik fokus dan sebuah garis lurus yang disebut dimetris. Setiap parabola mempunyai sebuah sumbu simetris dan sebuah titik-titik ekstrim. Persamaan parabola adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Baiklah, masuklah kita ke materi yang kedua yang dibawakan oleh narasumber kedua, yaitu Asna. Masuklah ke materi yang kedua, yaitu fungsi biaya. Fungsi biaya adalah biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam operasi bisnisnya, terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel. Jadi, maksudnya adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan suatu bertujuan untuk memperoleh manfaat
lebih baik lagi dan ini rumusnya. Biaya tetap sama dengan FC sama dengan K atau konstanta. Biaya variabel sama dengan VC sama dengan FQ sama dengan PQ. Biaya total sama dengan C sama dengan FC tambah PC sama dengan K tambah PQ sama dengan CQ. Baiklah, masuklah kita ke materi yang ketiga, dibacakan oleh narasumber yang ketiga, yaitu Rizka Mulyani. Masuklah materi yang terakhir. Fungsi penerimaan adalah sebuah perusahaan dari hasil penjualan. Barangnya merupakan fungsi dari jumlah barang yang terjual. Maksudnya hasil kali antara harga jual per unit dengan jumlah barang yang diproduksi dan laku dijual. Dan semakin banyak barang yang diproduksi dan terjual, semakin berupa garis lurus berlereng positif dan bermula dari titik pangkat R sama dengan Q sama dengan P sama dengan P dalam kurung Q. Baiklah, selesai sudah materi kita pada kali ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.